silakan masuk berikutnya. Selamat siang, Selamat Bu. siang, Mbak. Bisa saya bantu? Iya, Bu. Saya ada yang mau saya ceritain. Oke, sebelumnya Mbak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Iya. jadi biar asik aja gitu Mbak, untuk konseling ini. Baik, perkenalkan nama saya Elsa. Saya dari Jakarta Barat. Oh gitu. Usianya berapa Mbak? Saya 22 tahun. 22 tahun. Sekarang kegiatannya apa? Kalau boleh tahu? Saya sehari-hari sebagai mahasiswa aja sih. Sebagai mahasiswa. Oke, baik. Mbak sebelumnya udah pernah konseling belum Mbak? Belum. Belum pernah sama Iya, sekali. belum, cuman dengar-dengar doang. Tapi Mbak tahu arti konseling itu apa? Enggak. Enggak tahu ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konseling. Konseling itu adalah suatu interaksi antara konselor dan klien di mana untuk memecahkan suatu masalah dan meningkatkan suatu potensi dari si diri klien. Jadi bagaimana cara konselor itu bisa meningkatkan potensi dari si klien tersebut dan memecahkan masalah dari si klien tersebut. Nah, di sini tuh kita tuh setiap konselor memiliki 3 asas, yaitu 3 asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Dimana yang pertama asas kerahasiaan itu sangat penting ya bagi untuk seorang konselor, dimana segala sesuatu masalah ataupun yang dialami klien itu harus hanya konselor saja yang tahu. Jadi tidak boleh dibeber-beberkan ke orang lain atau konselor lainnya. Seperti itu. Yang kedua, asas keterbukaan. Di mana di sini kita menghargai mendengarkan bagaimana masalah klien untuk menceritakan bagaimana masalah apa yang dialami dan apa yang ingin dia sampaikan, seperti itu. Dan juga asas kesukarelaan, di mana di sini kita tidak memaksa seorang klien untuk menceritakan apa yang ingin diceritakan kepada konselor, seperti itu. Kira-kira Mbak Elsa tujuan datang ke sini untuk menceritakan apa dan memiliki masalah apa yang bisa saya bantu atau bisa saya dengarkan, masalah atau cerita apa yang ingin Mbak sampaikan kepada saya. Silakan Mbak. Iya, Bu. Jadi saya merasa akhir-akhir ini ada yang aneh gitu sama diri saya ya, Bu. Soalnya saya kalau misalkan setiap bikin itu kan biasanya teman-teman ngajak untuk sekedar nongkrong gitu di kafe, tapi akhir-akhir ini saya sering menolak ajakan tersebut. Saya memilih untuk di rumah aja gitu. Oh gitu. Apa yang membuat Mbak Elsa itu menjadi tidak mau diajak nongkrong atau keluar gitu? Apa ada hal yang menyedihkan atau hal yang memang membuat Mbak sakit hati, atau ada hal yang memang tidak mengenakan di hati Mbak? Iya, ada hal yang tidak mengenakan hati saya gitu, karena setiap kali saya bertemu dengan teman-teman saya merasa tidak percaya diri gitu, Bu. Saya tidak percaya diri untuk ke tempat-tempat yang rame gitu, karena saya merasa saya tuh banyak kurangnya. Saya nggak seperti teman-teman saya yang kelihatan perfect gitu, Bu. Apa hal yang membuat Mbak tuh kayak tidak percaya diri Mbak? Gitu. Karena dulu saya pas zaman-zaman sekolah, zaman-zaman SMA tuh saya pernah dikatain sama teman saya gitu, kayak dikatain kayak kok lu kurus banget sih, kayak gitu, nggak makannya, kayak sering dikatain gitu. Jadi saya sakit hatinya sampai sekarang, karena teman saya yang sekarang itu masih teman-teman SMA saya. Jadi kalau lihat mereka, saya masih sakit hati gitu bawaannya gitu. Oh gitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu, bulian atau perkataan apa yang pernah dilontarkan teman-teman Mbak? Seperti itu tadi, Bu, saya dikatain kayak kurus banget sih, nggak makan ya, kayak gitu. Jadi terus terang saya seperti sakit itu. hati. Saya kan juga makan kayak orang-orang gitu. Oke, baik. Saya akan memberi masukan kepada Mbak. Kalau seandainya ada pun circle Mbak yang seperti itu, nggak usah jadi musuh ya menurut saya. Ya. Jadi Mbak tuh kayak ya udah tetap berteman dengan teman-teman Mbak, tapi Mbak lebih percaya diri aja gitu. Jadi nggak usah mendengarkan apa omongan dari mereka yang mau dibilang Mbak kurus lah, Mbak nggak kurang makan lah, kering atau bagaimana. Ya Mbak percaya diri aja gitu. Karena apa? Karena kalau Mbak memikirkan omongan dari pihak teman-teman Mbak, circle Mbak, yang ada kan Mbak jadi sakit, kepikiran, depresi. Jadi Mbaknya jadi bukannya membangkitkan semangat Mbak, malah jadi ngedown gitu, seperti itu. Jadi menurut saya itu Mbak kayak lebih ya udah
kalau memang buat berteman, kalau kalian nggak mau berteman dengan saya atau ada bulian-bulian, nggak usah didengerin, dan Mbak fokus sama diri Mbak sendiri, percaya diri aja. Karena apa? Orang-orang seperti itu yang biasanya suka membuli, mereka itu orang-orang yang iri gitu. Mereka tuh iri sama kelebihan Mbak. Kelebihan Mbak itu mungkin mereka yang ada di diri Mbak nggak ada di diri mereka, seperti itu. Gitu ya. Karena gimana ya, kita kan makhluk yang ciptaan Tuhan ya. Tuhan aja tuh tidak membiarkan kita atau dicaci maki sama Tuhan gitu, kayak nggak kayak diasing-asingkan gitu, kayak oh orang ini tuh contohnya orang badan gemuk nggak boleh masuk ke peribadatan, orang kurus nggak boleh masuk ke peribadatan, orang bertato nggak boleh, orang bertindik nggak boleh. Kita kan sama aja di mata Tuhan ya, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan gitu. Jadi nggak usah peduli dengan omongan orang lain, jadi diri sendiri, karena yang buat kita bahagia itu ya kita sendiri gitu. Kalau kita kepikiran dengan omongan-omongan orang, kapan kita akan bisa berkembangnya, kapan kita bisa membangkitkan apa ya, mengeluarkan bakat-bakat atau kayak potensi diri kita sendiri. Kalau kita hanya memikirkan kerjaan kita, memikirkan orang omongan-omongan orang itu, kita akan ketinggalan zaman gitu, akan ketinggalan semuanya gitu. Jadi menurut saya tuh Mbak, ya udah, kalau tidak Mbak meninggalkan circle Mbak itu, kalau memang Mbak tidak nyaman dengan circle itu, kalau masih kayak berulang dan itu mengganggu Mbak, ya udah Mbak cari circle yang baru, pertemanan yang baru, di mana yang menerima Mbak apa adanya, yang bisa tukar pikiran, kasih masukan gitu, bukan yang mencari caci makian atau bulian gitu. Jadi kayak mending Mbak cari teman yang berpotensi dibandingkan banyak teman tapi hanya bisa bikin sakit hati Mbak, seperti itu Mbak. Gitu ya, Mbak. Iya. Jadi untuk kedepannya pintar-pintar diri untuk kayak menguasai diri agar tidak mudah sakit hati atau kayak ada omongan-omongan yang tidak enak, seperti itu. Biar pintar mereka tuh mikirnya, ih dia baperan ya, padahal mereka nggak tahu gitu, dengan omongan yang mereka bisa menyakiti perasaan orang lain gitu, sampai bikin orang jadi fisiknya down atau bagaimana gitu kan, depresi dengan omongan-omongan mereka. Mereka tidak membiarkan tersebut, tetap berbuat baik sama orang tersebut walaupun mereka tidak menganggap kamu baik. Ya udah, tetap aja lakuin yang terbaik buat, maksudnya lakuin hal-hal baik aja gitu buat mereka. Biar apa? Biar mereka sadar gitu, ternyata dengan omongannya mereka, oh berarti mereka selama ini saya salah gitu untuk kayak membuli si Mbak Elsa dengan cacian-cacian yang membuat kayak body shaming kayak kurus apalah bla 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 gitu. Jadi kayak Mbaknya nggak usah terlalu memikirkan omongan mereka, tetap jadi diri Mbak sendiri, tetap berbuat baik, apapun itu yang mereka omongin nggak usah denger gitu. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Udah sih Bu, udah cukup tercerahkan. Oke, sudah cukup cerahkan. Gimana perasaannya setelah saya beri masukan? Ya agak lega sih Bu. Agak lega ya. Jadi intinya be yourself aja sih Mbak, menurut saya ya. Jadi kayak nggak usah dengerin omongan-omongan yang bikin kita baper atau sakit hati gitu Mbak. Iya. Jadi kalau seandainya ada sesuatu hal yang memang mengganjal buat diri Mbak, bisa datang ke saya lagi untuk menceritakan atau berbagi cerita bagi saya, Ya, buat baik. saya gitu. Oke. Ada lagi? Udah gitu aja. Saya selalu ya Mbak Elsa ya, Ya, semoga teman-temannya tersadarkan dengan hal-hal yang baik Mbak lakukan sama mereka ya Mbak Iya, ya. iya. Terima kasih ya Bu. Oke, Iya. terima kasih Mbak. Yo, mari. Yo.